Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd, alhamdulillah para pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program acara konsultasi kesehatan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah, kami bisa kembali lagi hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, serta uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke kerabat beliau, ke sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Izzah TV dan para pendengar Radio Islam Jambi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips berpuasa bagi pasien dengan keluhan diabetes mellitus. Dan pada kesempatan kali ini narasumber kita yaitu Dr. Aywar Zamri, SPPD, KEMD Finasim. Ya, beliau adalah spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin dan metabolik diabetes ya, Dok? Iya. Iya. Dan ada di kanan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dokter? Kabar baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Semoga dokter dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Dokter, kita di bulan Ramadan ini kurang lebih sudah memasuki tanggal 6 ya, 6 Ramadan, hari ke-6 ya. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan puasanya kita ini ya semakin dikuatkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kasus, Dokter, nah sesuai dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk orang-orang yang berpuasa tatkala diabetes. Nah, itu bagaimana sih, Dokter? Tapi sebelum itu, Dokter, mungkin kita bahas terlebih dahulu yang umum dulu, Dokter. Betul. Diabetes itu apa sih, Dok? Nah, baik. itu. Silakan, Dokter. Terima kasih. Ya, diabetes itu suatu gangguan metabolisme karbohidrat. Ya, karbohidrat itu kita tahu sumbernya nasi, roti, kentang, keladi, ubi, jagung. Nah, itu sumbernya. Jadi gangguan metabolisme itu yang disebabkan oleh karena resistensi jaringan tubuh kita. Jadi resistensi itu dia tidak bisa langsung menerima, dia nahan dulu, jadi resisten dia. Itu tubuh kita. Kemudian juga bisa disebabkan oleh karena produksi insulin yang kurang. Nah, kemudian atau bisa kedua-duanya, resistensi dan gabungan resistensi insulin dan produksi insulin yang kurang. Dokter. Kenapa insulin bisa berkurang? Yaitu karena kerusakan dari pabriknya. Pabriknya itu di pankreas. Jadi sejak kita lahir, pankreas itu normal semuanya. Tapi setelah kita dewasa, pankreas itu karena faktor keturunan, ada diabetes, karena kegemukan, atau makan yang nggak terjaga dengan baik, semua orang makan aja, akhirnya rusak. Jadi produksi insulinnya turun. Nah, apa gunanya insulin ini? Iya, Dok. Insulin ini diproduksi oleh tubuh kita dari pankreas itu, gunanya untuk mengirim, kalau kita makan, pada orang normal nih, makan, gula yang karbohidrat tadi itu diserap oleh usus. Jadi akibatnya gula dalam darah akan naik. Gula ini untuk energi tubuh kita. Kalau mobil itu bensin. Nah, kira-kira persamaannya. Nah, gula yang ada di dalam darah ini harus masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Di dalam sel tubuh kita untuk diapain gula ini? Diolah menjadi energi. Nah, kalau dia makannya banyak, pankreasnya masih bagus, yang terjadi energi berlebih kan? Iya, Dokter. Nah, ini energi berlebih ini akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi orang yang pankreasnya bagus, makannya banyak, jadi gemuk dia. Nah, itu dasarnya orang gemuk. Kita lahir kan sama 3 kiloan gitu semuanya kan. Tapi kenapa setelah dewasa ada yang gemuk, ada yang tidak? Nah, itu dia makannya banyak, aktivitas kurang, jadi gemuk. Nah, pada orang diabetes itu begitu muncul gejala diabetes seperti haus-haus, banyak kencing, berat badannya turun, lemas, kesemutan segala macam itu menunjukkan pankreasnya sudah 50% rusak.
kalau dicek labornya baru ketahuan diabetes. Iya, Dok. Jadi proses untuk menjadi itu 50% itu 5 tahun sebelum sudah terjadi itu. Nah, kita kan biasanya pasien-pasien datang dengan keluhan, dia banyak kencing, haus-haus, berat badan turun. Nah, itu sudah kerusakan sebetulnya, Iya. sudah diabetes. Dari mana kita tahunya? Tahunya kita cek gula darah puasa. Iya. Kalau gula darah puasa lebih dari 126, nah kemudian 2 jam sesudah makan dicek lagi. Dicek lagi, Nah, 2 jam setelah makan dicek lagi di atas 200. Kemudian ada lagi yang lebih canggih ya, itu HbA1c. Iya, Dok. Normalnya antara 5,7 sampai 6,4. Kalau di atas 6,5 ya sudah diabetes tuh. Jadi ada keluhan, ada gula darah yang puasa yang tinggi, kemudian gula darah 2 jam sudah makan yang tinggi di atas 200 dan puasa 126 di atas itu. Nah, 2 dari 3 ini kalau kita temukan udah diabetes. Nah, sekali orang diabetes, seumur hidup dia penyandang diabetes. Diabetes. Jadi seumur hidup dia harus berobat dengan teratur, makan obat dengan teratur. Tujuannya apa? Tujuannya diabetes ini kalau tidak kita jaga dengan baik, dia akan menimbulkan komplikasi. Komplikasi, Dok. Komplikasinya komplikasi akut, misalnya bisa dia tidak sadar, bisa dia luka infeksi yang jadi ini susah sembuh. Nah, jadi itu diobati. Gejala-gejala itu setelah kita obati, gejala itu hilang. Yang banyak haus seperti itu. Biasanya pasien tidak mau lagi berobat dan merasa enak. Dok. Padahal itu enggak, kan di dalam tubuhnya kerusakan pankreas. Nah, komplikasi kronisnya apa yang ditakutkan? Pembuluh darah ginjal halus-halus. Gula yang tinggi itu bersifat menyebabkan peradangan. Iya, Dok. Nah, jadi meradang pembuluh darah yang halus itu jadi rusak ginjalnya. Jadi kemudian bisa ke jantung, bisa menyebabkan stroke, kakinya kesarap, kakinya kebas-kebas. Nah, itu dia, itu yang ditakutkan. Iya, Dok. Nah, jadi maka kita diobati, tujuan jangan terjadi itu. Kalau nggak terjadi itu, artinya apa? Kualitas hidup kita sama dengan orang yang tidak diabetes. Iya. Jadi kan enak. Kemana-mana masih bisa ke majelis taklim, ke masjid atau apa. Coba kalau udah komplikasi ke ginjal, udah mau cuci darah, sudah tergantung keluarga lagi. Nah, itu. Jadi sebetulnya tujuan kita itu bukan menyembuhkan, tetapi tetap mempertahankan kualitas hidup agar sama seperti orang normal. Dan tentu usianya akan bertambah panjang. Iya, Dok. Ya kan? Coba kalau dia ada komplikasi itu usianya jadi pendek. Iya, jadi lebih beresiko umurnya itu lebih cepat seperti itu, Dok. Karena komplikasi. Itu yang terjadi. Masya Allah. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan pertama kita tentang diabetes terlebih dahulu. Jadi kalau udah terkena diabetes, khususnya orang terkena diabetes harus teratur ya dokter hidupnya. Kalau misalnya ada himbauan dari dokter harus seperti ini, diikuti gitu ya dok. Kalau sampai terlewat misalnya atau kayaknya udah sehat aja nih dok, makan akhirnya karbohidrat banyak, gulanya tinggi, nggak dicek, nah itu yang menyebabkan semakin lebih parah lagi gitu ya dokter. Betul. Jadi sebetulnya inti pengobatannya itu ada 3 sebetulnya inti pengobatan itu. Ya, yang utama betul tuh. Pertama, pola makan. Pola makan. Jadi setiap pasien diabetes itu biasanya dikonsulkan ke ahli gizi, kebutuhan karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, jumlah kalorinya berapa. Ada dihitung gitu. Ada hitungannya itu. Jadi maka ditanya dulu pasien ini pekerjaannya apa. Masalahnya dia kerja kantor. Yang satu kerja berat, kuli bangunan misalnya. Nah, itu kan berarti kalori yang dibutuhkan berbeda tuh. Yang kuli bangun pasti energi lebih banyak. Nah, itu jadi kalorinya harus dihitung. Diukur tinggi, ukur berat, ada rumusnya dikalikan sekian, nanti dihitung. Nah, pasien itu dihitung begitu. Nah, jadi pasien itu harus mematuhi dengan itu. Karena kalori yang diberikan itu sesuai kebutuhannya per 24 jam. Tidak akan kekurangan, tidak akan kelebihan. Iya, dokter. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau kita diabetes, makan dikira-kira aja kan susah. Kadang bisa banyak, kadang bisa sedikit. Nggak ada hitungannya. Nah, itu yang kelemahan itu pertama. Yang kedua, kelemahan dimakan ini, oh iya saya sudah makan sedikit, udah saya patuhi, tapi ngemilnya banyak. Nah, sama dengan bohong. Ngemilnya ini yang kadang makan pempek atau apa ya. Sama apa, goreng-gorengan, cemilan itu juga menambah kalori. Nah, di situ sering pasien diabetes itu nggak terkontrol gitu. Tapi kalau dia patuh menjalankan itu, maka hasilnya akan bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, obat. Obatnya ini bisa 1 macam, bisa 2 macam.
bisa 3 macam, bisa pakai suntik, itu tergantung. Nanti dokter yang akan menilainya. Ini harusnya dengan apa yang cocok. Ya, kemudian follow up-nya, kontrol. Kontrolnya target gula darah puasa berapa? Kan kita diabetes nih, itu harus tertentu. Iya, dokter. Jadi antara 80 sampai 130, itu kalau dia bangun tidur dicek tuh. Antara 80 sampai 100, idealnya 110. Nah, itu kalau dia mencapai itu, nah kemudian 2 jam sudah makan, harus dicek. Dicek lagi ya, dok. Targetnya antara 140 sampai 180, idealnya 150. Kalau dalam range itu, berarti dia aman dari komplikasi tadi. Iya, dok. Nah, itu. Kadang-kadang paginya 200, siangnya 300, nah itu akan berbahaya. Nah, tujuan itu. Kenapa? Menjaga komplikasi. Iya, nah, kemudian dia olahraga, evaluasi, dan segala macam. Nah, itu dia. Jadi itu pengobatannya, simple. Tapi sulit dilaksanakan. Iya, dokter. Ya. Jadi ada 3 tadi ya, dokter. Ya. Pola makan, kemudian dari obat, dan juga dari follow up. Kita kontrol ke dokter. Kontrolnya itu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Baik, kami juga ingatkan bagi pemirsa Aizzah TV dan juga para pendengar Radio Islam Jambi yang ingin nanti mengirimkan pertanyaan, silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Dan kami juga ingatkan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Arafah ya, dokter. Rumah Sakit Arafah. Dan beliau jadwal prakteknya adalah Senin sampai juga Sabtu, sampai dengan Sabtu di jam 10.30 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau ada yang ingin datang untuk berobat, konsultasi, silakan datang ke Rumah Sakit Arafah di Kota Jambi. Baik dokter, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ya. Sudah memasuki bulan puasa. Untuk orang-orang yang terkena diabetes, apakah ada perubahan yang signifikan, dokter? Atau ada perubahan apa yang harus dilakukan oleh pasien-pasien tersebut? Silakan, dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya, cocok dengan situasi sekarang ya. Ya, Baik, dokter. Ya, sebetulnya kalau mau diabetes berpuasa, idealnya 1 bulan atau 2 bulan sebelum bulan Ramadan, pasien itu berkonsultasi ke dokter. Gitu, tujuannya apa? Boleh nggak saya berpuasa dengan kondisi saya? Nah, kira-kira apa? Dokter akan menilai nanti. Apakah dia punya risiko tinggi? Ya, kalau risiko sangat tinggi, itu tidak dianjurkan berpuasa. Risiko tinggi, boleh dia berpuasa, tetapi di bawah pengawasan. Nah, kemudian yang tidak punya risiko, yang risiko sedang atau ringan, itu nggak ada masalah untuk berpuasa. Kita tahu, dalam agama Islam bulan Ramadan kan bulan ke-9 ya. Bulan ke-9. Nah, setiap umat Islam itu diwajibkan berpuasa. Al-Baqarah 183 kalau nggak saya salah, itu diwajibkan berpuasa. Nah, problemnya dalam kita berpuasa itu banyak masalah-masalah yang bisa terjadi. Dia puasanya pertama 29 sampai 30 hari. Kemudian dilarang di waktu siang hari dari terbit fajar sampai matahari terbenam untuk makan, minum, merokok, aktivitas seksual tidak boleh ya, itu. Nah, terjadi perubahan dari pola kita biasanya makan siang itu jarak makannya pendek, pagi jam 1, jam 5, jadi jedahnya itu pendek. Kemudian bulan Ramadan jumlah makannya juga jadi pendek, jadi berkurang. Dari 3 kita makan menjadi 2. Jadi iftar ya, berbuka sama sahur. Nah, jadi pendek. Itu jadi problem tuh. Kemudian masa tidur. Tidurnya berkurang. Ya kan? Nah, jadi udah bangun lagi. Nah, jadi terjadi gangguan-gangguan sirkadian tidur kita. Kemudian juga problemnya karena jarak antara makan satu dengan makan kedua itu panjang, antara 12 sampai 18 jam tuh sebetulnya di negara-negara dingin itu lebih lama kan, 12. Nah, akibatnya apa? Lapar yang terlalu lama, sehingga pasien-pasien itu atau kita begitu lapar yang terlalu lama, begitu kita makan langsung berkelebihan makannya. Nah, iya kan? Balas dendam. Padahal ini kalau biasanya tiap 3 itu kita tenang-tenang aja kan makannya, sekedarnya aja gitu. Nah, tapi begitu ini. Nah, akibatnya kalau kita diabetes sehingga terjadi lonjakan gula yang sangat tinggi. Nah, kan banyak berisiko itu. Nah, kemudian sahur juga. Nah, jadi jumlah makannya. Nah, jumlah makannya juga pada pasien diabetes harus kita atur. Kan udah dihitung kalorinya tadi itu kan. Jadi idealnya
karbohidrat itu antara 50 sampai 60% karbohidrat. Kemudian lemaknya antara 20 sampai 30%. Iya, dokter. Proteinnya antara 10 sampai 20%. Kalori yang dihitung semuanya itu 50% kita porsinya dimakan pada waktu maghrib. 40% kita makan pada waktu sahur, 10%-nya habis tarawih. Nah, iya, iya, Nah, dokter. jadi tidak kosong tarawihnya, Iya, diisi. tarawih. Jadi 50, 10, 40. Iya, iya, dokter. Nah, begitu dia cara ininya. Nah, itu dari sisi ininya. Kemudian dari pola makan. Nah, kemudian dari ini sisi obat. Iya, dok. Nah, itu sangat banyak berubah, tergantung nanti obat apa yang dipakai. Terutama yang punya risiko tinggi itu kalau dia obatnya insulin. Iya, dok. Itu risiko yang kita takutkan. Apa nanti ya, kita terangkan nanti ya. Nah, risikonya itu. Kemudian obat-obat pil yang obat itu yang bekerja merangsang pankreas supaya keluar insulin. Namanya obat insulin sekretagok namanya itu. Jadi kalau makan obat itu, kita puasa, ya insulinnya dipaksa terus keluar. Akibatnya apa? Gula turun, ngedrop. Apa yang ditakutkan? Nah, kalau kita diabetes, ada 3 yang kita takutkan. Pertama, hipoglikemi, kerendahan kadar gula. Iya, dok. Yang kedua, ketinggian. Ketinggian juga nggak bagus. Bisa, nggak bagus. Yang ketiga, dehidrasi. Karena kita kurang minum. Oh, iya, iya, dok. Iya, Nah, iya. kurang cairan, pembuluh darah kita jadi kental, bisa menyumbat aliran darah, trombosis namanya itu. Kalau ke otak, stroke. Jadi orang diabetes itu komplikasinya hipoglikemi, dehidrasi, hiperglikemi. Dehidrasi ini bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan macam-macam tuh. Nah, hipoglikemi bisa menyebabkan mencetuskan serangan jantung dan sebagainya. Baik, terima kasih dokter. Jadi banyak ya yang berubah tatkala Berubah, di bulan Ramadan. bahasa. Orang-orang yang mungkin harus terkontrol makannya berubah mulai. Masya Allah. Jadi kalau sebaiknya yang dilakukan oleh orang yang terkena diabetes di bulan puasa itu gimana, dok? Konsultasi dulu ke dokter atau bagaimana sih? Ya, jadi selain dia konsultasi, dokter akan mencari faktor risiko. Yang siapa orang itu kan beda-beda tuh. Ada yang ini cocok dengan satu macam, ada kelainan jantung, ini ada kelainan ginjal, yang ini bagus-bagus saja kan itu. Dokter. Jadi dokter akan menseleksi dulu. Pertama dilihat yang risiko sangat tinggi, misalnya dia sering mengalami hipoglikemi, berulang dalam 3 bulan, atau juga dia hipoglikemi yang tidak dia sadari. Dia tenang-tenang aja, dicek gulanya kok rendah, dia tenang aja. Itu berbahaya kalau dia puasa. Nah, atau dalam 3 bulan terakhir dia sering berulang hipoglikemi ya. Nah, kemudian hipoglikemi bisa sampai dia menjadi koma. Nah, itu bahaya. Itu risiko tinggi, maka dia tidak dianjurkan. Atau orang lagi cuci darah. Bisa juga, dok. Orang cuci darah tidak dianjurkan berpuasa, kan risikonya banyak. Iya, dok. Nah, itu. Atau dia lagi infeksi akut. Misalnya dia lagi di rumah sakit, ada infeksi, kan tidak dianjurkan berpuasa. Iya, dokter. Nah, tapi kalau yang risiko tinggi, yang boleh berpuasa di bawah pengawasan, ini tadi kan sangat tinggi nih. Nah, kemudian orang yang gangguan fungsi ginjal, gangguan jantung, atau kadar gulanya antara 150 sampai 300, itu boleh berpuasa. Atau dicek HbA1c-nya tadi itu ya, saya katakan definisi tadi, antara 7,5 sampai 9,5. Nah, atau itu apa lagi? Ya itu. Itu ya, dokter. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasan dari dokter tentang apa namanya, dokter? Ya, perubahan tatkala di pasien diabetes ya, dokter. Terus kemudian dokter, ini apa yang sebaiknya dilakukan sebelum Ramadan harusnya ya, dokter? Ini bahasannya. Orang-orang yang diabetes tersebut itu selalu kontrol ke dokter, apa yang harus dilakukan tatkala sudah masuk di bulan Ramadan? Apakah memang harus dicek terus kadar gulanya di rumah sendiri, punya alatnya sendiri, apakah atau bagaimana, dokter? Ya, jadi rangkaiannya itu seperti tadi ya, dokter akan mencari faktor-faktor risiko. Yang kedua itu dokter akan mengatur pola makannya, menjelaskan pola makannya. Yang kedua, ngecek gula darahnya. Jadi pasien-pasien yang berpuasa, kalau biasa nggak diabetes, tapi bukan bulan puasa, biasanya dia mengontrol ngecek gula darahnya sebelum makan pagi, atau 2 jam sudah makan pagi untuk mencapai target, itu ya. Saya sebutkan tadi, bangun tidur itu sekitar 110, 2 jam sudah makan 150, itu yang harus dia capai. Tapi kalau dia berpuasa,
untuk menghindari terjadinya hipoglikemi tadi yang ditakutkan. Nanti apa gejalanya bisa kita bahas lagi gitu ya. dokter. Nah, jadi pasiennya harus tahu nih saya udah hipo nih atau apa itu ya. Nah, jadi untuk mengetahui ya apa tadi itu pola makannya, kemudian gula darahnya juga, gula darahnya itu ya kalau dia berpuasa gula darahnya tadi ya. Nah, gula darah itu dicek setelah 7 kali itu kita cek. Oh, 7 kali. 7 kali kita cek. Nah, gini ya. Jadi setelah dia selesai sahur, dicek gula darahnya. Iya, dokter. Kemudian cek lagi jam 10. Kemudian jam 12. Dicek terus ya, dok? Ya, kemudian jam 3. Kemudian jam 5 sebelum berbuka dan 2 jam sesudah berbuka. Iya, dokter. Ya, itu kan 7 tuh. 7 tuh. Nah, jadi kalau ditemukan misal jam 10 gula darahnya di bawah 70. Rendah Batalin puasa. Nah, itu gunanya. Rendah sekali itu. Ya, misalnya di bawah 70, patokan yang hipo itu di bawah 70. 70. Nah, atau ketemu nanti jam 3 bawah 70. Ya udah, batalin puasa. Berarti ada masalah nih. Nah, masalahnya di mana? Nanti bisa konsultasi sama dokter. Iya, dokter. Ya, dokter akan mengates atau bisa obatnya yang salah keliru makan atau jumlah makannya terlalu sedikit. Ya, nah, obatnya nggak diubah dosisnya, nah, bisa itu penyebabnya itu. Iya, dokter. Nah, jadi harus dikonsultasikan ke dokter. Nah, tapi kalau dia periksa gulanya bagus di atas 70 semua, berarti itu untuk 1 hari itu besoknya nggak perlu lagi, berarti udah aman. Jadi kita lakukan 1-2 hari kita lakukan itu. Ya, kalau ternyata bagus, ya nggak usah, besoknya nggak apa-apa lagi. Hanya kapan perlu saja. Kok ada nggak enak nih rasa badan, lemes, cek. Nah, kalau ketemu ya udah batalin. Iya. Nah, itu prinsipnya. Jadi yang paling ditakutkan itu hipoglikemi. Apa gejalanya? Gejalanya apa aja? Gejalanya ya kayak orang kelaparan. Lemas, gemeteran, lapar sekali, ya, keringat dingin. Nah, cek gulanya itu. Asal di bawah 70 ya batalin puasanya. Itu aja. Nah, kalau dehidrasi, kekurangan cairan tadi ya, gejalanya tentu mulut, bibir terasa kering. Kering, dok. Ya, kering, lemes bawaannya itu ya. Nah, itu. Ya. Itu kalau kita cek gulanya bisa di atas 300 atau apa itu. Nah, kemudian itu hiperglikemi ya. Nah, kalau hiperglikemi yang gula yang tinggi tadi, nah tentu banyak kencing, lemes bawaannya. Haus-haus juga. Ya, hiperglikemi haus-haus juga. Ya, nah, itu tadi ya. Nah, dehidrasi nggak haus-haus dia. Haus-haus juga dehidrasi itu. Haus-haus dia. Nah, gula darahnya bisa saja bagus atau apa ya, itu dia. Iya, baik, dokter. Jadi itu. Jadi orang yang gula darahnya rendah, ya rasanya hampir sama dengan yang gula darahnya tinggi. Lemes juga. Perbedaannya juga. Kalau rendah itu keringat dingin. Kalau gula darahnya tinggi banyak kencing. Oh, gitu ya. Banyak kencing dia. Terus sebentar mau kencing dia. Ya, ada kasus ya kolega itu, dok. Itu gula darahnya sampai hampir 600. Itu udah lemes banget. Nah, itu baru dicek, baru diperiksa ternyata gula darahnya ketahuan itu, dok. Tinggi. Nah, itu makanya habis itu dokternya ngasih tahu untuk disuntik insulin seperti itu. Ya, banyak ya dokter yang mungkin ya dianggap biasa saja gejala-gejalanya, tapi ternyata setelah dicek tinggi gula darahnya. Jadi seperti itu sebetulnya dicek HbA1c-nya. Kapan dia butuh insulin? Kalau HbA1c-nya dicek di atas 9. Iya, dokter. Kalau di atas 9 dia wajib menggunakan insulin. Artinya apa? Pankreasnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi obat diberikan, gulanya tidak mau turun. Iya, dokter. Jadi obat itu yang kerjanya salah satu kan merangsang pankreas supaya keluar insulin. Tapi tidak cukup untuk menurunkan gula yang dalam darah. Iya, dokter. Jadi harus ditambah dari luar. Nah, itu. Jadi pasien-pasien kadang dianggapnya kalau pakai insulin itu sudah, waduh, stadium akhir saya ini kan gitu. Udah seakan-akan kiamat dunia ini. Padahal enggak, itu justru yang menolong untuk mengendalikan gula. Ya. Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya, dokter. Baik, kami persilakan bagi pemirsa Aizah TV yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Ini ada beberapa pertanyaan, dokter. Izin untuk membacakan. Bagaimana cara menyesuaikan asupan karbohidrat selama sahur dan berbuka puasa untuk menjaga stabilnya gula darah, dokter? Nah, itu pertanyaan. Silakan, dokter. Baik. Jadi sebetulnya pertama dulu selain itu ya, sebelum itu
obat-obatnya juga dulu harus berubah. Nah, jadi misalnya sebelum saya menjawab itu ya Iya tambahnya. dokter, silakan. Jadi kalau dia dapat insulin, ada yang insulin mau tidur. Kemudian setiap makan suntik. Nah, mau tidur itu bisa dikurangi 20%. Suntiknya 10 malam 10 unit. Iya dokter. Nah, bisa dikurangi menjadi 8, 20%. Atau tetap sama. Kemudian dia kan makan cuma 2 kali. Nah, setiap makan bisa suntiknya juga 8, 3 kali 8. Jadi 8-nya di maghrib, Iya dokter. sahurnya dikurangi. Ya. Bisa dikurangi. Yang mama kalau dia terkontrol bagus, gulanya itu kita kurangi. Kurangin jadi 6 suntiknya. Jadi hilang 1. Ya kan dia setiap pagi, siang, malam suntiknya kan setiap makan. Jadi yang siang itu hilang, hanya sisa berbuka sama sahur. Sama sahur. Nah, jadi berkurang. Kalau kita pakai semua, ngedrop deh nanti. Iya, Nah, kemudian juga biasanya pasien sering keliru kalau yang dapat ya obat-obat yang ada di BPJS ya, yang umumnya itu glibenclamid atau glimepiride ya. Nah, itu obat yang bekerja, yang saya katakan merangsang pankreas supaya keluar insulin. Nah, itu diminum di waktu maghrib. Biasanya kan setengah jam sebelum makan pagi itu diminum. Nah, sekarang tanya kapan dimakan? Ya, dia kena pagi, dia bilang sahur. Habis sahur. Nah, padahal itu obat diminum, dia bekerjanya siangnya panjang tuh. Iya, dokter. Akhirnya ngedrop. Ngedrop. Nah, jadi supaya nggak ngedrop, kasih di maghrib. Nah, jadi gitu. Balik ke pertanyaan itu tadi. Bagaimana mengutamakan? Biasanya kan udah tahu pola makannya itu karbohidratnya 50-60% saya terangin tadi ya. Nah, kemudian kita bagi separuhnya 50% porsinya itu di maghrib. Kemudian di tarawih 10%, 40%-nya sahur. Nah, ini begitu cara pembagiannya. Dan hindari yang manis-manis. Itu manis-manis seperti kurma. Iya, Dok. Ya, kalau nggak diabetes ya nggak masalah. Tapi kalau diabetes, kurma itu nomor 2 setelah gula tingkat kemanisannya. Nah, lihat Google lah silakan itu. Pasti nomor 2 itu. Nah, makanya dalam agama Islam zaman Nabi kan makanlah dengan batalin puasa dengan yang manis-manis, kurma itu. Karena kadar gulanya tinggi, karena gulanya itu gula simple, begitu dimakan langsung diserap langsung jadi gula dalam darah. Tapi kalau nasi, keladi atau apa kan itu kompleks. Dipecah dulu di dalam usus, baru diserap. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kita makan, kenyangnya lama. Rasa kenyang lama, karena itu prosesnya itu diolah dulu. Nah, jadi itu. Sedangkan minum gula pasir, teh manis, itu langsung serap, langsung gula naik, melonjak. Jadi kita berpuasa hindari yang seperti cola, bukan dilarang, sedikit boleh. Nah, karena sedikitnya lebih banyak daripada. Oh, ini sedikit, 1 sendok, 2 sendok, akhirnya berlebih ya. Berlebih. Nah, itu harus dihindari. Karena tujuan kita tetap sehat di dalam bulan Ramadan. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk tadi. Ya. Baik dokter, ada pertanyaan lagi. Apakah ada jenis makanan atau minuman tertentu yang sebaiknya dihindari oleh pasien diabetes saat berbuka puasa? Tadi sudah dibahas juga ya dokter. Ya, ada kita serempet sedikit ya. Iya. Itu yang terlalu manis, karbohidrat simpleks. Ya, banyak tuh kan yang sirup-sirupan itu ya. Nah, itu yang banyak. Pokoknya yang banyak mengandung gula. Nah, itu yang kita hindari, yang terbuat dari gula. Seperti cola itu kan. Nah, atau cendol itu ya. Nah, itu kita hindari. Nah, karena kita selama ini nggak menggunakan itu dalam hari-hari ya. Nah, ikuti aja yang sederhana itu, udah aman kita. Aman ya, dokter. Ya. Jadi untuk menghindari lonjakan gula darah yang tiba-tiba tinggi gitu. Nah, itu dia melonjak itu. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang pasien ini, saya sudah makan sedikit, ya, bahkan ada saya makan nasi, kok gulanya melonjak terus? Iya, dokter. Rupanya ubi dimakannya. Oh, iya. Nah, atau goreng ubi atau apa segala macamnya itu kan, atau keladi dimakannya. Nah, padahal itu sama tuh. Sama ya, dokter. Nah, karena dia sudah makan, ngemilnya harusnya misal ngemil di antara makan itu, kalau di luar bulan Ramadan, di antara makan itu dia ngemilnya misal apel sepotong, itu kenapa harus sepotong? Supaya tidak memberatkan pankreasnya memproduksi insulin. Kalau tidak dia membutuhkan insulin, jadi gula jadi naik nanti itu. Ya, nah, dia saya tidak makan lagi siang, tapi keladi saya makan. Nah, kan itu sama sebetulnya. Sudah makan nasi, ditambah lagi keladi ngemilnya. Nah, jadi double, dia makan tidak terkontrol.
Jadi kalau kita nggak jelimet, dokternya nggak jelimet, kita bingung terus tuh. Saya sudah nggak makan, tapi coba kita dalami, nah, dia makan itu. Nyemil apa ya? Ya, atau makan beras merah atau apa itu tambahannya. Ya mungkin termasuk juga dok, apakah benar beras merah lebih baik gitu dokter untuk diabetes? Ya, sebetulnya beras merah itu ini jumlah kalorinya lebih rendah. Tapi masalahnya tidak nyaman, tidak enak itu beras merah itu. Dan juga masalahnya lagi, tidak mungkin kita seumur hidup makan beras merah. Beras merah. Ya, atau saya makan keladi, ya boleh. Tapi mungkin nggak nanti ke pesta cari keladi. Kondangan kita kan harus diatur juga kita yang makan. Nggak akan mungkin kita begitu. Jadi tetap kita yang lazim kita makan. Yang ada kita makan. Ya, cuman terkontrol. Nah, disesuaikan. Karena ada tujuannya itu Iya. sebetulnya. Jadi pasien itu dia harus menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Jadi, Dia kan bisa saja membohongi kiri kanan, bisa dia bohongi. Iya. Dia sendiri dan Tuhan tidak bisa dibohongi. Iya dokter. Misalnya gini, ini kalau saya makan ini, gula saya terlalu melonjak, berarti saya tidak boleh. Nah, itu menjadi dokter untuk diri sendiri itu. Iya dokter. Nah, itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dari pertanyaan. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan selanjutnya dokter, bagaimana pengaruh dehidrasi terhadap kontrol gula darah bagi pasien diabetes selama berpuasa? Ya. Ada nggak dok tips untuk mencegahnya? Ya, jadi sebetulnya kita diabetes bisa terjadi dehidrasi. Nah, jadi kebutuhan cairan berapa sebetulnya itu kan? Jadi normalnya, misal beratnya 50 kilo. Kebutuhan cairan itu, ya kebutuhan cairan itu 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Per kilogram berat badan. Jadi kalau beratnya 50, kebutuhannya 50 cc berarti 2,5 liter sehari. Iya dokter. Nah, 2,5 liter itu kita bagi ya di antara maghrib sampai sahur. Nah, maghrib berapa gelas kita makannya? Sudah makan 2 gelas, kemudian sudah tarawih, kemudian sebelum sahur. Nah, kemudian setelah sahur makannya sudah minum. Setelah makan minum lagi itu. Pokoknya minimal itu 8 gelas. Kan 2 liter 8 gelas itu. Iya, Nah, 2 liter. Kalau 50 kebutuhan itu sekitar 2,5 liter ya, berlebih sedikit. Nah, jadi itu polanya supaya menghindari dehidrasi. Nah, kemudian kalau dehidrasi kan banyak masalahnya, itu bisa menimbulkan stroke, bisa menimbulkan serangan jantung, ya trombosis itu tadi itu. Nah, jadi menghindari itu. Nah, kalau kita kencing ya ganti berapa kira-kira ini. Kalau kita banyak kencing ya bisa ganti tambah segelas kita minum. Nah, gitu. Jadi ada penggantinya. Nah, jadi begitu tipnya untuk minum. Menghindari dehidrasi. Yang penting kalau dia dibolehkan berpuasa jangan minum di siang hari aja. Ya itu jadi yang 2,5 liter itu dari maghrib sampai sahur. 2,5 liter. Jadi minimal patongnya sekitar 8 gelas lah. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir dokter karena waktu juga. Apakah penderita diabetes boleh berolahraga saat puasa? Kapan waktu yang tepat? Nah, ini. Terima kasih, itu bagus pertanyaan ya. Jadi ada olahraga yang ringan, olahraga yang berat ya. Itu tergantung, kalau masih muda dia bisa main badminton atau apa begitu ya. Dokter. Sebaiknya kalau kita berpuasa jangan olahraga di siang hari. Karena sekalian mengeluarkan keringat, menghabiskan energinya, akibatnya gula darah kerendahan, bisa dehidrasi. Jadi kalau mau olahraga yang berat begitu, itu habis maghrib. Iya dokter. Nah, kemudian sebetulnya tarawih itu sendiri sudah olahraga tuh. Ya, ruku, sujud, tegak itu sudah olahraga ringan itu kan boleh. Jadi kalau olahraga ringan boleh saat mau berbuka sebentar aja itu kan. Nah, atau setelah habis maghrib 1 jam atau 2 jam itu boleh olahraga ringan itu. Ya, boleh berolahraga. Baik. Tapi timingnya itu yang diatur. Atau yang ringan juga boleh pagi sebentar, boleh, itu juga ada tuh kepustakaan yang mengatakan. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya dan semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk dan membahas tentang olahraga. Jangan sampai berpuasa olahraga ternyata nanti masuk IGD dok. Wah, ya ini, betul. ini timing bahaya. itu ya. Ya harus diatur ringan-ringan saja ya, seperti dokter katakan tadi. Baik, terima kasih dokter. Mungkin itu saja yang bisa kita bacakan pertanyaannya. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang
sudah masuk tapi belum bisa kami jawab. Mohon maaf pada pemirsa Izzah TV. Dan kami ucapkan terima kasih dokter, syukran jazakallahu khairan sudah mengisi materi pada kesempatan kali ini di studio Izzah TV. Semoga dokter bisa datang lagi ke sini ya untuk mengisi materi di sini lagi ya tentunya. Dan kami doakan semoga dokter dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan juga dimaklumi. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.